Oke, saya live streaming dulu. Baik, sudah bisa berhasil kita record dan live streaming. Izin kakak-kakak, kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini kita kembali ya bertemu di dua pertemuan terakhir. Nanti di pertemuan terakhir itu di tanggal 28 selama 1 JP kita akan mengakhiri kegiatan program PKG PJOKM. Nah, untuk kegiatan kita malam hari ini seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama untuk mengawali kegiatan ini dengan sama-sama berdoa. Izin untuk malam hari ini saya akan memandu kegiatan kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, kakak-kakak. Mudah-mudahan tidak ada satu halangan berarti, terutama masalah jaringan, karena memang cuaca kita mungkin agak kurang bersahabat pada malam hari ini. Baik, untuk melancarkan kegiatan kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah, berdoa di dalam hati masing-masing disilahkan. Selesai? Baik kakak-kakak, seperti biasa sebelum memulai, saya ingin mengawali kegiatan kita malam hari ini dengan sedikit bermain yang santai-santai saja. Namun tentu saja agar permainan kita ini agak terlihat seru, saya ingin melihat ekspresi daripada kakak-kakak. Jadi saya mohon yang tidak berhalangan, misalnya sedang di jalan atau sedang ada kegiatan yang memang membutuhkan fokus seperti Kak Farul Roji, tentu saja saya tidak akan memaksa untuk open kamera, tapi kakak-kakak yang standby, yang kebetulan tidak ada hal-hal yang terlalu penting, bisa untuk open kamera supaya kegiatan dua malam hari ini saya ingin kita bisa terlihat lebih lebih nyata begitu ya kakak-kakak. Nah untuk kegiatan kita pada malam hari ini saya akan mengajak kakak-kakak bermain eh, sebenarnya sambung kata, tapi sambung katanya tidak disambung dengan eh, huruf terakhir, tetapi cukup kakak-kakak menyambung kata tersebut dengan satu kata benda, kata sifat, atau apapun itu yang ada hubungannya dengan kata sebelumnya. Misalnya saya menyebutkan kata bola. Misalnya saya sebut Kak Devi, maka Kak Devi boleh meneruskan kata bola dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan bola. Misalnya lapangan. Ya, ada hubungannya ya, karena bola dimainkan di lapangan. Misalnya. Kemudian Kak Devi melempar lagi ke Kak Haryanto. Lapangan misalnya rumput atau menyebut nama stadion boleh saja. Yang penting masih ada keterkaitannya ya. Nanti apabila tidak ada keterkaitannya, kita bisa tanyakan kepada yang menjawab. Apa hubungannya sehingga menyebutkan kata tersebut. Kalau memang permainan ini sudah cukup jelas atau bisa dimengerti, bisa minta tanda jempolnya. Cukup jelas ya. Sederhana saja kok, hanya disambung saja yang ada hubungannya dengan kata yang disebutkan oleh rekan kita atau peserta yang lain sebelumnya, begitu ya. Baik, sekarang kita open kamera dulu supaya bisa saya pastikan siapa saja yang aktif akan mengikuti permainan ini, supaya saya bisa langsung lempar kepada yang terbuka kameranya. Oke, Kak Bur sudah, Kak Haryanto sudah, Kak Devi belum, Alawi belum. Oke, Kak Devi, Kak Masdan sudah.
Kak Ahlun, Kak Ahlun nih. Mana dia kameranya Kak Ahlun? Masih nganter istri kah? Oke, Kak Ahlun siap. Jangan tidur dulu Kak Ahlun, 1,5 jam aja ya. Oke, terus yang lain lagi siapa? Oke, baik. Kakak-kakak, saya akan mulai sambung kata ini dengan kata pertama. Saya pakai kata raket, ya, raket. Baik, silahkan Kak Ahlun Nazar disambung raket yang ada hubungannya dengan raket. Raket senar. Oke, silahkan dilempar mau kemana? Yang aktif kameranya boleh. Oh, kok enggak ada yang aktif ini? Kak Masdan. Ada. Oke, Kak Masdan, silakan. Benar, Kak Masdan. Bola atau shuttlecock, Kak? Oke, bola ya atau shuttlecock boleh, silakan. Dilempar mau kemana? Haryanto dah. Alawi. Bola. Kapin Sport Alawi. Kapin Sport Alawi. Bola emang jualan bola di mana karya tuh? Kapin Sport Alawi. Itu kata sambungannya, silakan. Kapin Sport Alawi. Kapin Sport apa? Silakan disambung ke Alawi. Kapin Sport. Alat senar raket badminton. Boleh yang lain, jangan balik lagi kalau senar. Boleh yang lain lagi. Kapin Sport misalnya Badminton. Lapangan badminton, Kapin Sport, lapangan badminton. Apa hubungannya Kapin Sport dengan lapangan badminton? Kapin Sport tempat orang nyenar, lapangan badminton tempat bermain. Tempat sablon juga. Oke, boleh. Oke, silakan mau dilempar. Terakhir tadi katanya berarti apa itu? Lapangan. Ya, alat untuk memukul bola. Alat untuk kapur? memukul bola pada permainan. Alat untuk memukul bola pada permainan bulu tangkis. Samsul. Depi. Bulu tangkis Kak Devi, boleh nyebutkan apa saja, bebas. Masih mute Kak Devi. Speakernya masih mute. Di lapangan bergerak. Oke, bergerak. Katanya apa berarti Kak Devi bergerak ya? Ya. Bergerak, silakan mau dilempar ke Belum di siapa? sini, Kaisna. Apanya yang bergerak itu? Oke, Kak Isna bergerak, Kak Isna. Forehand grip. Bergerak, forehand grip. Forehand grip. Oke, forehand grip. Apa maksudnya bergerak, forehand grip, Kak Isna? Bergerak saya kaitkan dengan posisi tangan ketika melakukan smash. Mohon maaf, forehand grip pegangan sebelah kanan. Oke. Jadi Pemahaman saya posisi itu ya, memposisikan tangan pada pegangan forehand grip ya, bergerak ya. Oke, pegangan raket. Oke, boleh dilanjut terakhir Kak Isna, mau dilempar ke siapa? Siapa yang belum? Kak Samsul coba dilempar Kak Samsul itu, ada Kak Samsul itu. Forehand grip. Kak Samsul, forehand grip. Apa mau disambung katanya yang ada hubungannya dengan forehand grip? Net. Halo? Halo Kak Samsul, forehand grip. Forehand grip. Ya, ada hubungannya dengan forehand grip. Disambung katanya apa? Kira-kira yang ada hubungannya dengan forehand grip? Bisa net? Bisa. Oke, boleh. Forehand grip bisa juga ada hubungannya dengan Ya, netting. Netting. Ketika melakukan service atau smash kena net, maka bolanya kan kena netting. Oke. Sip, Kak Samsul, ada lagi siapa yang mau dilempar? Yang kira-kira masih aktif? Kak Sakirin. Kak Sakirin. Kisprut. Apa itu Kisprut?
Apa jauh nih? Menipu Kak Sakirin, Apa saat bilang menyemes bola. Apa kisprut nyerut? bahasa dari Bola mana itu Kak dibuang Sakirin? saat menyemes bola. Chop atau drop shot? Iya bahasa Iya, drop ya. shot maksudnya mungkin itu Kak Fasil. Drop shot. Lagu bahasa kisprut. Oke. Yang penting Kak Sakirin paham ya hubungannya ya. Oke, makasih. Kak Sakirin coba dilanjutkan, mau dilempar ke siapa kisprutnya itu? Ini yang belum Kak Faru Rozi, tapi nggak bisa kalau Kak Faru Rozi. Kak Isda sudah, Kak Fajri kayaknya tadi masih di jalan ya. Kak Fajri masih bisa dengar nggak? Oke, kalau tidak ada berarti kita tutup kegiatan kita bermain sambung kata dengan kata kisprut ya. Kisprut yang disampaikan oleh Kak Sakirin. Jadi ditutup dengan kata kisprut. Jadi ya satu kata yang sebenarnya cukup membingungkan untuk kita semua. Hanya Kak Sakirin sendiri yang mengerti arti dari kata kisprut. Baik kakak-kakak, sebenarnya permainan sambung kata ini salah satunya bisa melatih kemampuan anak-anak kita atau peserta didik kita ya, nanti bisa dicoba di kegiatan-kegiatan pertemuan di awal yang ada hubungannya misalnya dengan mata pelajaran yang diajar. Misalnya PJOK materinya bola, ya disuruh nyambung aja. Nah, nanti dari situ tentu saja bisa kita jadikan gambaran ya bahwa anak-anak murid kita punya pengetahuan tentang materi tersebut. Misalnya kita ngomongin bola ya ada lapangan, ada jaring, ada tiang, ada garis, ada bendera pojok, ada wasit, ada dan seterusnya ya. Jadi besok bisa dicoba-coba begitu untuk sedikit memantik suasana di awal sehingga anak-anak mau berpikir. Karena dengan berpikir itu terkadang kita akan mampu untuk mengembalikan fokus kita ya terhadap kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita tunjuk anak-anak kan dia berarti nanti akan siap. Jadi semuanya pasti akan sangat aware gitu, sangat peduli terkait dengan apa yang kita lakukan karena dia takut atau mungkin punya kesiapsiagaan untuk ditunjuk ya. Kakak, jadi bisa dicoba untuk mengembalikan konsentrasi atau fokus daripada peserta didik kita. Baik kakak-kakak, itu sedikit ya terkait dengan beberapa hal yang kita awali dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk agenda kita pada malam hari ini ada dua sebenarnya kakak-kakak. Yang pertama adalah agenda refleksi kegiatan rencana tindak lanjut yang kemarin kakak-kakak sudah mengunggah ya. Rencana tindak lanjut yang kakak-kakak coba buat sebagai bentuk hasil daripada proses pemahaman kakak-kakak di dalam kegiatan pendidikan PKG PJOK ini ya. Jadi itu bisa mencerminkan daripada keberpahaman kakak-kakak terkait sampai sejauh mana kakak-kakak memahami daripada kegiatan atau modul-modul yang sudah dipelajari dalam PKG PJOK ini. Yang kedua, kegiatan yang kemarin kakak-kakak lakukan itu juga sebagai sebuah media untuk menyampaikan ya kepada rekan-rekan sejawat atau komunitas yang ada di sekolah kita bahwa kegiatan PKG PJOK akan menelurkan sebuah program yang bermanfaat terhadap sekolah kita, terhadap peserta didik kita, begitu ya, dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar lingkungan kita dan juga melibatkan kolaborasi daripada rekan-rekan atau komunitas yang ada di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, ini bisa menjadi bargaining power atau meningkatkan kekuatan atau keberadaan kita lah begitu ya kakak-kakak di dalam sebuah komunitas kita sebagai guru olahraga. Dengan adanya kegiatan rencana tindak lanjut itu juga kan kita bisa
menjadikan sebagai sebuah ajang untuk menyampaikan begitu kepada rekan-rekan kita bahwa PJOK itu tidak melulu begitu ya, tidak hanya berisi dengan kegiatan berlari dan berkeringat saja, tetapi bagaimana kemudian kakak-kakak di sana mampu untuk bisa menjadi seorang konseptor juga ya, karena kakak-kakak menyusun ya sebuah program di mana kemampuan kakak-kakak untuk mampu merencanakan sebuah aktivitas, kemudian melakukan sebuah penilaian, mengorganisir sebuah kegiatan, itu juga bisa terlatih dari kegiatan rencana tindak lanjut yang kemarin kakak-kakak sudah lakukan. Dari beberapa hasil monitoring saya terkait dengan tugas, memang tidak semuanya mampu menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan mungkin juga ada beberapa kendala secara teknis yang menyebabkan tugas tersebut tidak bisa tertampil secara utuh begitu, sehingga nanti hal-hal yang masih ada kekurangannya atau perlu konfirmasi nanti akan saya WA secara pribadi untuk mampu dituntaskan begitu. Nah, dari sekian banyak rencana tindak lanjut yang sudah kita mohon maaf yang sudah saya cek begitu, memang ada beberapa tugas yang benar-benar saya anggap sebagai sebuah tugas yang mampu merepresentasikan isi atau permintaan daripada rencana tindak lanjut tersebut. Ada beberapa peserta yang sudah saya cek terkait kebetulan kegiatannya mereka bisa lakukan dengan melibatkan komunitas ya yang ada di sekolah atau rekan sejawat. Nah, saya ingin malam hari ini berbagi cerita mungkin 2 atau 3 orang saja sebagai bahan refleksi kita bersama bagaimana proses itu kemudian menjadi sesuatu hal yang ya mungkin bisa disampaikan atau diceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana tanggapan atau eh, reaksi dari rekan-rekan, apa yang menjadi kendalanya, kemudian apa yang kemudian hal-hal yang kemudian menjadi tantangannya, kemudian apa yang memotivasi dan seterusnya. Silakan saya minta kesediaan dari yang pertama, tadi saya sudah janji ke Kak Devi. Kak Devi silahkan boleh diceritakan kepada kita semua terkait dengan proses penyampaian program yang sudah Kak Devi lakukan di sekolahnya, ya itu seperti apa dari awal sampai akhir supaya kemudian nanti kita bisa berbagi, ya. Silakan Kak Devi boleh dimulai untuk berbagi ceritanya terkait dengan uh, proses presentasi program lah mungkin ya istilahnya terkait dengan program yang Kak Devi buat di sekolahnya. Silakan Kak Devi, boleh dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sedikit menceritakan tentang hasil presentasi kemarin kegiatan rencana tidak lanjut atau RTL yang saya lakukan kemarin sekitar hari Rabu 14 November pukul 10. Di situ saya bukan presentasi atau istilahnya pengimbasan hasil pembelajaran saya dapatkan di PKG selama kurang lebih 2,5 bulan. Jadi yang saya sampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut yaitu program yang saya buat di sini berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar melalui senam dan anti. Jadi sebelum melakukan saya izin dulu kepada kepala sekolah. Kita kemarin itu hari Senin pemberitahuan kan kita pengimbas
Suaranya Kak Devi, apa? suaranya kurang jelas. Silakan boleh dilanjutkan Kak Devi. Ya, jadi yang saya sampaikan di KBS atau kelompok belajar sekolah di SD 1 Buya Makangnya. Latar belakang kenapa saya mengambil berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar di situ karena melalui link. Jadi karena setiap hari Sabtu melaksanakan yang namanya senam. Tapi di sini banyak siswa yang malas bergerak atau bergerak ketika kita senam atau program. Halo Kak Devi, apakah hanya saya yang tidak mendengar dengan jelas ya suara Kak Devi atau rekan-rekan yang lain juga ya? Sama Kak Fasil, di sini juga hilang suaranya. Wih, gimana dong? Oke, udah jelas Kak Devi. Coba sekali lagi Kak Devi, saya sudah bisa menangkap, tapi kayaknya kita sedikit lagi ya ingin mendapatkan satu benang merah. Silakan Kak Devi, dari izin, pemberitahuan, kemudian latar belakang. Hal yang penting lagi apa Kak Devi yang bisa direfleksikan dari kegiatan tersebut? Ya. Jadi bentar Kak. Ya Pak Yemir, Mungkin tantangan gitu. Kemarin banyak yang mungkin bisa dapin ketika program ini dilaksanakan. Jadi contohnya kemarin di sini yang saya bahas itu yang malas bergerak atau malu. Anak kecil siswa peserta didik itu masih malu dalam bergerak ketika kita senam. Mungkin yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, silahkan sebelum saya menguatkan ya, mungkin ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan, pengalaman Kak Devi atau refleksi Kak Devi dari kegiatan tersebut. Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan atau mungkin ingin menanggapi atau ingin bertanya bagaimana prosedurnya atau bagaimana langkah kegiatannya. Jadi ini bukan kita ingin saling menjatuhkan, tetapi kita ingin berbagi. Kita ingin berbagi dari pengalaman tersebut agar bisa kita jadikan pelajaran ke depannya. Karena begini kakak-kakak, kegiatan ini walaupun berakhir 2-3 minggu ke depan, tetapi kita sangat berharap bahwa program ini kemudian meninggalkan sebuah kesan yang kuat kepada kita untuk kemudian kita mampu menjadikan program ini sebagai panduan di dalam membawa kemajuan bukan saja terhadap pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga di dalam kualitas pendidikan kita, ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kak Devi. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit untuk menyelesaikan refleksi ini. Silahkan, mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada Kak Devi atau ingin menguatkan dari hasil refleksi yang disampaikan oleh Kak Devi. Silahkan, kakak-kakak, ada benang merah mungkin yang ingin diambil dari apa yang disampaikan, walaupun mungkin tadi suaranya Kak Devi agak sedikit putus-putus, tapi di awal tadi ada beberapa kata kunci yang bisa saya catat, yaitu melakukan koordinasi ya dari awal. Ini penting ya kakak-kakak, koordinasi, komunikasi begitu ya. Kemudian ada satu program yang Kak Devi buat karena melihat ya
ada isu terkait dengan malas bergerak. Nah, ini yang kemudian diangkat oleh Kak Devi menjadi satu topik atau jadi satu program yang akan kemudian Kak Devi lakukan sebagai jawaban daripada permasalahan tersebut. Nah, ini dia kakak-kakak, sebenarnya kemampuan ini yang kemudian sangat kita inginkan itu muncul dan ada dari kakak-kakak semua di dalam partisipasi kakak-kakak di sekolah-sekolahnya terhadap sumbangsih kita terhadap keberadaan kita ada di sekolah. Jadi kita sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan beberapa kali dan beberapa pertemuan yang lalu bahwa kita harus fokus untuk melihat hal-hal apa saja yang kemudian bisa kita jadikan sebuah isu untuk kita angkat begitu ya, untuk kita perbaiki, untuk kita kembangkan ya, melihat daripada isu-isu yang ada di sekolah. Jadi kalau tadi Kak Devi sekali lagi isu terkait dengan malas bergerak, kemudian bagaimana kemudian dia hubungkan begitu ya dengan program kegiatan setiap hari Sabtu ya, yang kemudian tentu saja nanti pasti akan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Kak Devi bagaimana kemudian melihat ada tidaknya peningkatan partisipasinya atau bagaimana caranya melihat partisipasinya, kemudian bagaimana cara mengukurnya ya. Apakah kemudian melalui kuesioner ataukah kemudian melalui sebuah tes gitu ya. Misalnya dengan melakukan kegiatan senam setelah sekian kali begitu, anak-anak mampu meningkat misalnya ya kebugarannya, dilakukan dengan tes apa, atau dilihat dari keaktifannya, bisa dilihat dari mungkin data dari yang kemarin, minggu kemarin yang ikut 10 misalnya ya, besoknya lagi kemudian yang ikut menjadi 15 dan seterusnya. Itu juga bisa dijadikan sebuah acuan untuk kita melakukan sebuah penilaian dari program yang dilakukan. Baik, begitu ya kakak-kakak, sampai di sini cukup dimengerti ya apa yang kita bahas terkait dengan program tersebut yang berdampak terhadap siswa kita ya. Baik, jika dimengerti mungkin saya bisa minta reaksinya, mungkin Kak Haryanto sudah memberikan reaksi. Apakah Kak Haryanto saja yang mengerti dengan atau cukup paham dengan apa yang disampaikan, atau yang belum memberikan tanda jempol mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin diperjelas, silakan boleh didiskusikan ya kakak-kakak. Memang malam hari ini kita akan mendiskusikan hal tersebut supaya kita memiliki sebuah konsep yang kuat. Nah, misalnya nanti di sekolahnya Kak Alawi ada isu yang lain misalnya terkait dengan, mohon maaf ya, misalnya stunting begitu atau gizi buruk. Nah, mungkin Kak Alawi bisa buat satu program di mana program tersebut mampu untuk menggerakkan begitu ya komunitas atau oke Kak Devi mungkin di tempatnya Kak Devi sinyalnya yang mungkin kurang bagus. Kalau di tempat yang lain kayaknya suara saya cukup jelas ya kakak-kakak ya. Cukup jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi misalnya di sekolah Kak Alawi ini isunya stunting ini atau gizi buruk lah begitu. Nah mungkin Kak Alawi bisa buat satu program yang ada hubungannya dengan bagaimana meningkatkan ya gizinya begitu. Misalnya ada program di sekolah setiap 3 hari mungkin sarapan sehat bersama begitu, di mana nanti program ini bisa diinisiasi dengan melibatkan atau mengajak kantin yang ada di sekolah atau mungkin pihak sekolah melalui dana bosnya misalnya ya, atau mungkin melalui kontribusi dari aset yang ada di sekolah, misalnya ada orang tua yang ingin berbagi begitu ya, atau mungkin ada orang tua kita yang wali begitu, mohon maaf, yang kebetulan mungkin memiliki sebuah kelebihan rezeki atau orang dermawan begitu ya, atau mungkin bapak ibu gurunya ada kelebihan sarapan di rumah yang kemudian bisa dibawa, kemudian program itu kemudian dibawa ke sekolah begitu. Itu mungkin saja terjadi kakak-kakak ya. Jadi bagaimana kemudian program-program tersebut berdampak. Kemudian mungkin isu-isu yang lain lagi
terkait misalnya dengan misalnya obesitas, mohon maaf ya, mungkin atau kegemukan. Mungkin ada beberapa di antara kita ya, bukan hanya murid saja, tapi mungkin terkadang Bapak Ibu guru juga memiliki problem ketika dia sudah berada pada usia-usia yang cukup dewasa, begitu mereka tentu biasanya cenderung agak kesulitan mengontrol berat badannya. Sehingga mungkin program ini bisa juga berdampak bukan hanya kepada murid, tetapi juga kalau diikuti misalnya bisa juga berdampak kepada Bapak Ibu guru atau komunitas yang ada di sekolah. Bisa-bisa saja kakak-kakak, program-program itu bisa jadi menjadi sesuatu yang kemudian bisa dilakukan. Intinya dari rencana tindak lanjut itu kakak-kakak mampu untuk menyusun ya satu program yang bermanfaat, berpusat pada peserta didik, kemudian mampu menciptakan sebuah kegiatan kolaborasi dengan komunitas, dan juga mampu memanfaatkan aset-aset yang ada di dalam lingkungan kita. Semuanya kita tujukan untuk peningkatan kualitas daripada pembelajaran, dan juga untuk mampu meningkatkan istilahnya kualitas daripada pendidikan yang ada di lingkungan kita. Baik, yang satu lagi nih, saya mohon kesediaan Kak Alawi, apakah bisa berbagi? Oke, sebentar ya, suara saya putus-putus juga ya. Cek satu. Apakah masih terdengar putus-putus kakak-kakak suara saya? Mungkin kalau terdengar putus-putus, oke, suara saya putus-putus. 843. Cek satu. Coba ya. Saya jangan menggunakan headset. Cek satu. Cek. Cek satu. Cek. Sudah aman kakak-kakak suara saya? Oke, jelas. Makasih Kak Alun, Kak Syakirin. Baik, kalau sudah jelas saya lanjutkan kakak-kakak. Tadi apakah informasi yang saya sampaikan tadi bisa diterima secara garis besarnya kakak-kakak terkait dengan refleksi yang sudah saya sampaikan, menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh Kak Devi. Selanjutnya saya minta satu lagi, ini masih ada waktu 7 menit, Kak saya minta tadi yang sudah sempat saya minta Kak Isna ya. Kak Isna, silakan boleh berbagi seperti apa program yang Kak Isna buat di sekolahnya. Silakan Kak Isna. Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya mencoba bercerita ya. Ya, boleh silakan. Diceritakan santai. Proses daripada presentasi atau praktik baik yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Sakra Barat. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Kak Devi. Yang pertama itu saya lakukan pada hari Selasa minggu lalu, tepat di hari ayah. Seingat saya, kebetulan anak-anak ngasih saya kado waktu itu Pak, pas jam olahraga. Iya. Di hari Senin saya melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait melakukan kegiatan tersebut, dan alhamdulillah diberikan izin dan difasilitasi oleh rekan-rekan guru di sekolah. Jadi dalam proses presentasi yang saya lakukan itu pada hari Selasa di jam istirahat Kak Fasil, alhamdulillah teman-teman sebenarnya cukup kaget ya untuk di lingkungan atau di komunitas sekolah, karena teman-teman baru tahu, karena kami di sekolah
terbentur dengan ada jam masuk siang, ada yang masuk pagi. Gitu. Dan saya dalam pengambilan video waktu itu di pembelajaran efektif juga saya ngambilnya di Sikur, jadi saya lebih banyak ngambil di Sikur. Dan alhamdulillah teman-teman cukup antusias dan senang, bahkan teringat di masa-masa kecilnya dan ketika mendengar hasil presentasi saya, yaitu temanya permainan tradisional yang mulai dilupakan. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saya juga melihat generasi sekarang yang sangat lupa, bahkan belum tersentuh dengan permainan-permainan tradisional yang kita lakukan dulu. Contohnya kayak main selodor, main karet, main tolang bage, gitu. Jadi alhamdulillah rekan-rekan juga antusias dalam menerima, bahkan dari pihak sekolah, tanda kutip, dari Bendahara BOS juga menyetujui pelaksanaan kegiatan saya dilaksanakan ketika kegiatan kelas meeting nanti. Karena bola itu sudah umum, katanya, kalau voli sudah umum, basket sudah umum. Dari pihak sekolah meminta untuk benar-benar dieksekusi nanti ketika kelas meeting ini untuk mencoba 10 permainan, karena saya waktu itu menampakkan 5 permainan. Jadi dari pihak sekolah minta 10 permainan tradisional yang bila perlu langsung dilibatkan oleh pihak guru dan peserta didik dengan mengimplementasikan SEM yang saya sampaikan juga pada waktu presentasi, Pak, yaitu terkait dengan sport education model. Jadi teman-teman juga bersyukur melihat program itu, jadi anak-anak bisa merasakan sebagai panitia, merasakan sebagai penonton, bisa merasakan jadi juri, jadi dari siswa untuk siswa. Dan alhamdulillah hari itu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Kak Fasil, seingat saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan, atau saran terkait dengan refleksi RTL saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Isna untuk berbaginya. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin mungkin ditanyakan ya terkait dengan program ini? Kak Haryanto sudah raise hand, silakan Kak Haryanto, apa yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan, silakan, boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman ingin mendakapi sedikit mengenai penyampaian dari Kak Isna tadi mengenai permainan tradisional di sini. Yang menarik memang kalau kita bisa kaji permainan tradisional yang kita ketahui selama ini sudah punah dengan gadget dan permainan modern dari anak-anak didik kita. Di sini yang menarik, yang menjadi pertanyaan saya adalah ada 10, dituntut 10 permainan katanya kalau tidak salah tadi. Bisa kira-kira disebutkan apa saja itu Kak Isna jenis permainannya itu? Setahu saya yang umum soalnya kan seperti selodor dan sebagainya itu sudah umum. Nah, lain dari itu mungkin ada yang ingin saya ketahui lebih dalam gitu. Jenis permainan yang 10 itu. Terima kasih Kak Fasil, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Haryanto, ya sebetulnya hari itu juga saya cukup bingung ya, karena diminta 10 permainan, tapi saya iakan. Jadi yang saya ingat saya tuh jenis permainan yang rencana saya lakukan itu adalah main selodor, main jingkla, main dengklek. Mohon maaf nih, mungkin beda daerah, beda penyebutan ya. Main dengklek, main karet itu, terus
main tolang bage, tapi karena sekarang lagi tidak musim tolang bage, mungkin agak susah kita nyari tolang bage. Main cepok, ya main cepok itu kayak main apa ya? Kalau di Mas Bage itu kayak modifikasi daripada badminton kalau main cepoknya. Tapi nggak tahu kalau di daerah lain, kebetulan saya sebut main cepok juga kemarin ternyata beda. Terus main peledok, main benteng, main sungkit, dan terakhir waktu itu adalah main kaleng atau main sebuk. Atau ada lagi main karet, main loncat karet juga. Halo? Kak Haryanto, saya rasa lebih dari 10 permainan Kalau bisa tradisional di yang sini ada. saya usul, ya, kalau bisa di sini saya bisa usul. Ada juga permainan tradisional yang menggunakan alat di sini. Lupa mungkin kakak ini. Atau mungkin tidak terhitung ke sana, mungkin istilahnya kepentingan juga masuk. Suaranya Itu Kak saja. Haryanto agak ini. Bisa diulangi Kak Ya, Haryanto? soalnya sinyal. Nah, di sini kan yang lebih favorit kalau di lingkungan kita di sekitaran daerah sini lah. Ada begansingan kalau istilah kita kan. Begansingan, ada lagi lomba kelereng dan sebagainya gitu. Ya, kemarin memang banyak disebutkan Kak Haryanto, cuman saya lebih ke apa ya, kayak main layangan juga saya naikkan gitu kemarin. Jadi yang sekiranya anak itu enggak terlalu banyak mengeluarkan biaya, misalnya kayak main beledok itu kan saya rasa di pedesaan itu banyaklah ditemukan bambu-bambu kecil, terus karet juga saya rasa gampang untuk mencarinya. Termasuk benteng kan tidak terlalu banyak, bahkan tidak menggunakan biaya sama sekali kalau main benteng, cukup modal garis saja. Jadi yang diminta oleh pihak sekolah kemarin, silakan lakukan atau cari permainan yang sekiranya tidak memberatkan anak-anak. Itu aja Kak Haryanto. Ya, baik. Terima kasih Kak Isna. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum saya kuatkan kembali? Mungkin dari Kak Syakirin, nanti apa tuh nanti tadi itu ya, saya lupa namanya. Silakan. Mae. Ya, assalamualaikum. Mungkin ada. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah tugas, dari mana kita mulai? Bingung kita ini. Tugas tadi apa penyampaian buat saya video, apa buat video atau foto atau gimana? Ya cuma pertanyaan doang. Dilihat panduannya Kak Syakirin. Dekwa buka ini angka. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya aja ya. Ya, tanggapannya Kak Pasil. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba kembalikan saja bahwa kegiatan malam ini adalah kegiatan refleksi ya. Refleksi artinya bahwa kakak-kakak kita akan dengan refleksi tadi begini. Kita sudah berada pada tahapan di mana kita sudah memahami apa yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian malam hari ini sebenarnya kita tinggal saling menguatkan kembali dari beberapa contoh aktivitas atau program yang sudah dibuat oleh kakak-kakak. Nah, terkait dengan pertanyaan Kak Syakirin, terkait dari mana kita mulai, tentu saja ini sama seperti kita kembali lagi nih ke awal. Oleh karena itu sebenarnya kegiatan ini menjadi sesuatu yang kemarin harusnya ditanyakan, sehingga pada malam hari ini pertanyaan itu tidak muncul kembali. Baik, namun tidak masalah. Jadi begini Kak Syakirin, jadi rencana tindak lanjut ini sekali lagi saya sampaikan adalah sebagai sebuah bentuk sebagai sebuah bentuk praktek ya, sebagai sebuah bentuk praktek hasil daripada pembelajaran kita selama ini. Jadi dari awal kita kan telah belajar tentang bagaimana sebuah
pembelajaran dari paket modul 1, paket modul 2 gitu ya. Kemudian paket modul 3 kemarin terkait dengan komunitas. Nah, di kegiatan rencana tindak lanjut ini kita membuat satu program yang berdampak begitu ya terhadap peserta didik atau terhadap sekolah kita dengan ya melibatkan komunitas atau rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, tentu saja program yang kita buat itu harus dihubungkan dengan pelajaran kita ya. Bukan berarti kemudian programnya bebas, tidak ada hubungannya, tidak. Tetapi ada hubungannya dengan pembelajaran kita di PJOK. Misalnya tadi yang dicontohkan oleh Kak Isna itu kan terkait dengan permainan tradisional. Ada beberapa pilihan permainan tradisional yang apabila dihubungkan ya dengan mata pelajaran PJOK, maka kegiatan tersebut mampu mengembangkan beberapa aspek keterampilan-keterampilan kebugaran. Kakak masih ingat ya modul 2.3 ya, benar ya, terkait dengan pendidikan kebugaran. Kemarin kan kita sudah mempelajari unsur-unsur kebugaran ya kakak-kakak ya. Walaupun kita kemarin hanya membahas terkait dengan kardiorespiratori dan agility. Namun kan unsur kebugaran saya ingatkan lagi, sudah saya ingatkan dulu kan banyak. Nah, misalnya dikaitkan dengan tugas yang dilakukan oleh Kak Isna. Dia mengangkat permainan tradisional begitu. Misalnya untuk mengembangkan keterampilan kebugaran jasmani. Misalnya permainan benteng-bentengan. Ini contoh saja ya kakak-kakak. Permainan benteng-bentengan ini kan satu permainan tradisional ya yang gampang begitu, mudah tanpa harus membutuhkan alat yang begitu banyak. Kalau terkait dengan ukuran lapangan ini juga bisa menyesuaikan, tidak ada ukuran lapangannya yang baku. Kalau kemudian lapangannya kecil ya tentu saja pesertanya yang diperkecil Kak. Misalnya dari yang biasa kita bermain 6 ya dijadikan 4 kalau lapangannya hanya sebesar lapangan badminton. Atau mungkin 3 lawan 3 atau 4 lawan 4. Nah, di dalam permainan benteng-bentengan ini kalau kita analisa lebih dalam ya, kan ada unsur kebugaran yang kita latih di sana. Salah satunya unsur kecepatan. Kenapa unsur kecepatan bisa dilatih di sana? Ya karena tentu saja kan bermain benteng-bentengan itu kan main kejar-kejaran kakak-kakak. Yang dikejar pasti berlari sekencang-kencangnya ya biar tidak kena begitu atau biar tidak tertangkap. Yang mengejar pun pasti akan berlari sekencang-kencangnya untuk bisa menyentuh atau menangkap orang yang dikejar. Secara otomatis unsur kecepatan atau komponen kecepatan di sana kita lihat latih secara tidak langsung dengan bermain. Satu. Ada unsur apa lagi kakak-kakak kira-kira? Kelincahan. Unsur kelincahan di sana juga bisa dilatih. Kenapa lincah ya? Tentu saja pada saat dia berlari kan dia harus berbelok Kak. Mengubah arah dalam waktu secepat mungkin ketika misalnya dia berhadapan dengan musuhnya di depan. Dia harus belok lagi. Atau kemudian dia mau dipegang harus dia belok atau menunduk dan seterusnya. Nah di sana unsur kelincahannya bisa dilatih. Ada juga mungkin unsur daya tahan. Daya tahannya dari mana dilihat? Ya tentu saja bagaimana dia mampu bertahan, bermain dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Misalnya kakak-kakak mau coba main 5 menit sajalah, 5 menit kali 2. Jadi nanti ada setengah babak, babak berikutnya pindah tempat atau pindah benteng begitu ya, dengan diberikan waktu istirahat. Nah, daya tahan tersebut juga nanti bisa dilihat mana peserta yang dari awal aktif bermain gitu ya, selalu bisa mengejar, tidak bisa tertangkap, bisa membebaskan temannya dan seterusnya ya. Bermain penuh dari menit awal sampai menit akhir, daya tahannya kan bisa kita lihat juga dari sana. Nah, secara tidak langsung kan itu unsur-unsur kebugaran yang bisa dilatih kakak-kakak. Dan ada juga catatannya, selain komponen kebugaran tersebut bisa dilatih, ada juga nilai-nilai di luar unsur kebugaran yang juga bisa dikembangkan. Apa misalnya kakak-kakak? Ada nilai kerjasama, ya tidak. Jadi bagaimana kemudian dia bersama dengan rekan-rekannya di satu tim, misalnya contohnya permainan benteng-bentengan ya kakak-kakak. Dia kan harus saling membantu, harus saling bahu-membahu untuk mampu saling mensupport di dalam permainan itu. Di samping itu ada unsur kejujuran. Ini kejujuran penting kakak-kakak. Kalau enggak jujur, enggak akan ada yang mau mengakui siapa yang ditangkap, siapa yang berhak mengejar. Itu kalau enggak jujur, ini pasti permainannya kacau. Makanya di situ nilai-nilai kejujuran juga harus
didorong, bisa diasah, bisa kita kembangkan melalui permainan tersebut. Nanti kakak-kakak bisa menyampaikan di awal sebelum permainan atau di akhir, menguatkan kembali nilai-nilai apa yang bisa dikembangkan dari permainan tersebut. Unsur kebugaran apa yang dilatih. Saya yakin dan percaya secara tidak langsung kegiatan pembelajaran yang kakak buat itu atau program yang kakak buat itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Yang anak-anak kemudian bisa lebih enjoy, lebih gembira, atau lebih senang ya, happy untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga tujuan daripada kegiatan pembelajaran atau program yang kita susun itu akan mampu memenuhi ya kriteria daripada suara peserta didik kita dengar, pilihannya kemudian kita akomodir, dan pasti anak-anak akan memiliki kegiatan pembelajaran tersebut dengan lebih penuh lagi karena mereka sangat menikmati ya. Namanya kita menikmati itu tentu waktu itu menjadi sesuatu yang bisa jadi tidak pernah kita rasakan begitu ya. Jadi anak-anak akan sangat senang untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, begitu ya kakak-kakak. Kakak-kakak bisa kembangkan lagi dalam bentuk yang berbeda-beda programnya ya. Jadi tidak hanya sampai di kegiatan PKG ini kemudian kita stop. Kedepannya saya sangat menginginkan kakak-kakak bisa menyisipkan program-program yang berdampak ya terhadap sekolahnya kakak-kakak. Nanti bisa disusun kakak-kakak programnya yang jelas bisa dilakukan di kegiatan intrakurikuler boleh, co-kurikuler boleh, ekstrakurikuler boleh, atau di dalam kegiatan P5. Nah, P5 ini kan masuk di dalam kegiatan co-kurikuler. Jadi menguatkan pembelajaran intrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu ya di kegiatan pembelajarannya kita kakak-kakak. Di pembelajaran PJOK yang kita ajarkan itu intra. Kalau ekstra itu di luar jam pembelajaran. Kalau co-kurikuler menguatkan, contohnya kegiatan P5, ini masuk di dalam kegiatan co-kurikuler. Nah, program-program tersebut nanti bisa kakak-kakak susun, kakak-kakak tawarkan, begitu, kakak-kakak lakukan di dalam waktu-waktu yang tadi sudah ditentukan, intra, co, dan ekstra kurikuler. Sampai di sini kakak-kakak sudah cukup jelas ya, sudah cukup kuat terkait dengan pemahaman kita dengan program rencana tindak lanjut yang berdampak ya. Program ini harusnya berdampak kepada peserta didik kita, sekolah kita, komunitas kita, begitu ya. Baik kakak-kakak, terima kasih. Jadi untuk rencana tindak lanjut kita sudah bungkus menjadi suatu konsep dan pemahaman yang tadi saya sampaikan secara umum. Silahkan kakak-kakak tinggal dikembangkan lagi. Nanti kakak-kakak kalau misalnya kakak-kakak ingin diskusi di luar grup, di luar kegiatan PKG PJOK, misalnya besok kakak mau bikin program, boleh kok chat-chatan sama saya. Kak, saya mau ingin buat program ini untuk sekolah kira-kira seperti apa, itu boleh saja ya. Jadi saya ingin kakak-kakak mampu memiliki peran di dalam sekolah gitu ya, supaya PJOK kita sebagai guru olahraga ini menjadi garda terdepan. Saya selalu bilang begitu, selalu di awal di setiap pertemuan kita harus mampu menjadi pemimpin-pemimpin di dalam pembelajaran, pemimpin-pemimpin di sekolah, memberikan contoh yang teladan yang baik, bukan hanya kepada murid tapi juga kepada rekan-rekan kita. Ya, baik kakak-kakak, ini saya sayangkan slide terkait dengan penilaian itu. Jadi tujuannya ada, rencananya ada, keterlibatan komunitas harus ada kakak-kakak ya. Memang karena kita menginginkan keterlibatan komunitas ini kita jadikan sebagai suatu bentuk untuk kita mampu bekerja sama, berkolaborasi ya. Kemudian evaluasinya tentu saja sangat penting kita lakukan untuk kita bisa lakukan tindak lanjut ke depannya supaya program itu bisa lebih baik lagi. Baik itu ya. Nah kakak-kakak saya akan masuk ini di sesi kedua, kita masih ada sisa waktu 40 menit. Izin untuk saya menayangkan share screen program yang atau tugas terakhir yang akan kakak-kakak selesaikan di dalam pendidikan PKG PJOK ini. Izin untuk menayangkan share screen-nya.
Baik, sudah terlihat kakak-kakak? Jika sudah terlihat, mohon untuk diberikan reaksi terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Sudah ya, Kak Sakirin, Kak Haryanto. Baik, terima kasih Kak Sakirin, Kak Haryanto. Baik, kakak-kakak, ini 40 menit ke depan, saya akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian tugas yang kita sebut sebagai bukti karya ya. Jadi bukti karya ini adalah menjadi salah satu bentuk aktivitas ya, karya, produk begitu yang kakak-kakak bisa hasilkan, bisa buat begitu, yang kemudian menjadi salah satu bukti kegiatan kakak-kakak selama mengikuti diseminasi PKG PJOK ini. Di mana bukti karya ini nantinya akan di-upload begitu atau akan ada di PMM masing-masing kakak-kakak. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa PMM ini masih menjadi sebuah platform belajar mengajar kita yang kita dituntut untuk aktif ya, aktif untuk mampu berbagi bukti karya yang positif tentu saja agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sesi kali ini saya akan memandu kakak-kakak untuk mampu mengirim bukti karya di platform Merdeka Mengajar kakak-kakak. Bukti karyanya berbentuk apa? Ya tentu saja bukti karya itu nanti bentuknya ada beberapa yang merupakan hasil daripada kegiatan pembelajaran kakak-kakak selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Gitu ya. Nah, topik pembahasan kita yang pertama yaitu alur aktivitas bukti karya ya. Jadi bagaimana bukti karya tersebut nanti ada dan seperti apa. Kemudian bagaimana mengunggah atau tata cara mengunggah bukti karya di PMM. Ada dua topik pembahasan kita pada malam hari ini ya. Terkait dengan bukti karya di PMM Merdeka Mengajar. Nah, yang pertama yaitu alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK. Ini dia kakak-kakak, ini lini masa ya, atau perjalanan peserta atau kakak semua di dalam kegiatan PKG PJOK ini. Kakak-kakak bisa dilihat kita sudah masuk ke minggu ke-11 kakak-kakak. Minggu ke-11 yang ada unggah dokumentasi bukti karya. Artinya apa? Kita sudah berada di ujung daripada perjalanan pendidikan kita ini yang akan menyisakan tinggal 1 minggu lagi ke depannya. Nah, di minggu ke-11 ini kita kakak-kakak dituntut untuk melakukan unggah dokumentasi ya, bukti karya yang nantinya dalam beberapa bentuk atau dalam beberapa versi. Nanti akan saya jelaskan bentuk-bentuk bukti karya yang bisa kakak unggah di dalam PMM. Saya lanjut ya. Nah ini dia bahwa bukti karya ini menjadi sesuatu kegiatan untuk kakak-kakak berbagi inspirasi ya, yang tentu saja bukti karya ini harus ada hubungannya dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini dan menjadi salah satu prasyarat kelulusan kakak-kakak ya. Jadi ini prasyarat kelulusan, jangan sampai kemudian nanti kakak-kakak tidak menyelesaikan kegiatan atau unggah bukti karya ini ya. Bukti karya di sini adalah produk orisinil atau asli, bukan merupakan hasil plagiat dari karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Jadi nanti ada proses validasi ya, atau pengesahan lah bahasa kita dari saya, apakah
bukti karya yang dibuat oleh kakak-kakak itu layak untuk dimasukkan ke dalam PMM atau tidak. Nah, itu dia ya. Jadi layak dan tidaknya nanti harus melalui sebuah validasi. Validasi dari saya. Bukan berarti validasi yang saya lakukan tentu saja bukan validasi seenak saya, bukan ya. Tapi validasinya nanti ada rubrik yang akan harus dipenuhi oleh kakak-kakak sehingga bukti karya yang kakak-kakak unggah atau bukti karya yang kakak-kakak kirimkan atau buat itu dikatakan layak untuk dicantumkan atau diunggah ke dalam PMM gitu ya. Saya lanjut. Nah, ini dia kakak-kakak kriteria dan ketentuan dari bukti karya ya. Jadi bukti karya yang kakak-kakak nanti akan kirimkan itu untuk karya video misalnya itu gambar dan suaranya harus terlihat dengan jelas. Kemudian harus ada surat persetujuan dari kepala sekolah ya. Jadi surat persetujuan ini nanti akan saya kirimkan juga selain kakak-kakak sebenarnya ada dokumennya di LMS bisa kakak download tapi nanti saya kirim saja supaya memudahkan. Kemudian isi karya atau video atau PDF yang dikirim itu tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian dan seterusnya. Kemudian karyanya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi jangan menjiplak karya orang lain. Ya, kalau misalnya kegiatan itu atau dokumen itu bersumber dari karya sumber-sumber yang lain gitu, boleh dicantumkan referensinya ya sebagai referensi di dalam pengunggahan tersebut. Baik, saya lanjutkan. Adapun bukti karya, ini dia pemilihan bukti karyanya. Jadi ada 3 ya kakak-kakak bentuk bukti karya yang kakak-kakak bisa unggah. Yang pertama kita sebut sebagai praktek baik ya. Praktek baik ini adalah sebuah bentuk pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Rencana tindak lanjut itu kalau saya sebutkan bisa termasuk sebagai praktek baik ya kakak-kakak ya. Karena dia merupakan sebuah kegiatan yang mampu menginspirasi ya atau mengembangkan proses pengembangan ya, pengembangan diri ya dalam bentuk mengembangkan program-program yang berpusat pada peserta didik. Jadi praktek baik bisa berupa pengembangan diri, pembelajaran yang menginspirasi guru lain. Jadi praktek baik dapat berupa refleksi modul boleh atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bentuk dokumennya bisa berupa PDF atau video. Udah ya kakak-kakak ya. Jadi bukti karyanya bisa berupa praktek baik dalam bentuk PDF atau video. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek pembelajaran. Jadi proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Jadi kemarin kan kakak-kakak sudah ngambil video pembelajaran di kelas tuh dari awal. Dari modul 1.2.1 ya, pembelajaran PJOK yang efektif. Itu bagaimana kakak-kakak mengambil video, kemudian kemarin juga pada saat kegiatan kakak-kakak yang kakak-kakak ngambil video kembali gitu ya. Itu termasuk di dalam kegiatan praktek pembelajaran. Ya, boleh dicantumkan ya, boleh dicantumkan itu dalam bentuk video maupun dokumen PDF ya. Kemudian yang ketiga, bukti karya yang ketiga boleh berbentuk RPP atau modul ajar. Nah, untuk RPP atau modul ajar ini bentuk dokumennya hanya PDF saja, kakak-kakak ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, bukti karya itu bisa berupa praktek baik dalam bentuk video atau PDF, praktek pembelajaran dalam bentuk video atau PDF, RPP atau modul ajar dalam bentuk
PDF saja. Oke. Kakak-kakak, saya tidak mau terlalu jauh supaya nanti apa yang saya sampaikan tidak kakak-kakak lupa. Kalau ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh penjelasan saya ini disilahkan. Terkait dengan nanti baru saya akan lanjutkan dengan bagaimana cara mengunggahnya. Di awal saya sudah menjelaskan terkait dengan bukti karya apa saja ya yang bisa diunggah dan bentuknya seperti apa, serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Yang tadi ya, nggak boleh ada unsur sara, pornografi, kemudian tidak boleh, ini dia kakak-kakak. Nah ini, harus videonya terlihat jelas, harus ada persetujuan, bukan hasil plagiat. Ini 4 hal yang harus diperhatikan oleh kakak-kakak di dalam nantinya akan mengunggah bukti karya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini kakak-kakak terkait dengan kriteria dan ketentuan bukti karya yang akan kakak-kakak unggah di PMM. Silakan. Boleh? Atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, saya minta klarifikasinya kepada kakak-kakak terkait dengan bukti karya apa yang nanti kakak-kakak akan unggah ya di dalam PMM-nya, begitu. Silakan. Ada? Oke, Kak Alun jelas ya, Kak Alun ya. Oke, saya Iya, bisa jelas, cross. Kak. Oke, ada berapa Kak Alun bukti karyanya, jenisnya? Bisa diklarifikasi kembali mungkin untuk menguatkan teman-teman yang lain. Oh, ada 3, Kak. Oke, sip. Apa aja Kak Ahlun? Yang pertama, berbagi praktik baik. Oke. Atau bisa bentuk refleksi. Yang kedua, praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke. Dan terakhir yang RPP atau modul ajar yang berpusat pada peserta didik juga. Oke. Bisa dikuatkan kembali Kak Ahlun, apakah harus dibebaskan atau tidak Kak Ahlun? Dikuatkan kembali, bebas ya? Bebas, terserah mau pilih mana salah satunya. Oke, coba dikonfirmasi Tapi tidak dulu. boleh ada unsur sara sama porno. Kemudian bukan plagiat, begitu ya? Ya, bukan plagiat. Videonya harus jelas dan mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Nanti ada lembar persetujuannya, harus ya, wajib diisi ya, kakak-kakak ya. Kak Sakirin, saya konfirmasi kembali. Saya mau tanya Kak Sakirin, karena jangan-jangan nanti kita sudah lewat sampai Mataram, dia nanya lagi dari mana kita naik engkel ke Mataram, padahal kita sudah sampai Mataram ini. Silakan Kak. Oh, berarti untuk tugas bukti karya, bukti karya pakai PDF boleh. PDF boleh, untuk apa yuk? Yang PDF-nya boleh. Untuk yang lain, yang keempat tadi, yang 4 bukti karya tugas. Bilang mau 4. Telur. 4 dong ini baru Oke. Berarti pakai PDF boleh. Boleh. Guru. Boleh. Yang oke, sebentar dikuatkan lagi nih, sebentar Kak Sakir, jangan salah. Ada 3 ya jenis bukti karyanya ya, bukan 4 ya. Kalau 4 itu tadi terkait dengan syarat atau kriteria. Tapi kalau pemilihan kategori bukti karyanya ada 3. 1 praktek baik ya. Kemudian kedua praktek pembelajaran, ketiga RPP atau modul ajar. 3 ya Kak Sakirin ya. Ya. Oke, clear ya 3. Kemudian yang mana yang boleh PDF gitu ya? Semua. Yang boleh PDF
semua boleh PDF. Oke. Kemudian yang video yang mana yang boleh? 2 saja kalau video. Praktek baik sama praktek pembelajaran. Karena RPP atau modul ajar tidak perlu divideokan. Itu hanya dokumen saja berbentuk PDF. Sudah Kak Sakirin? Oh, berarti dua-duanya yang ini praktik baik sama praktik pembelajaran. Pelek salah sakit dia guru ndek pelek lapuk. Salah satu mana yang Kak Sakirin mau unggah sebagai bukti karya. Bisa praktek baik, bisa praktek pembelajaran, bisa RPP atau modul ajar. Begitu maksudnya Kak Sakirin. Dipilih salah satu. Oh, yang 3 ini? Ya, yang 3 ini dipilih salah satu. Aman? Aman. Kemudian yang tugas ini maksudnya yang tugas sebelum ini kan kita buat video atau buat PDF. Oh, yang rencana tindak lanjut. Iya. Oke, untuk rencana tindak lanjut itu memang ada banyak yang bisa diunggah. Satu, boleh berbentuk video kegiatan sosialisasi program, itu bisa diunggah. Kemudian kakak-kakak juga bisa mengunggah bukti-bukti yang lain untuk memperkuat video itu. Salah satunya adalah programnya seperti apa. Kemudian boleh menampilkan juga notulennya seperti apa, begitu ya. Kemudian bisa juga menambahkan foto kegiatan atau mungkin istilahnya dokumentasi pada saat kakak-kakak melakukan sosialisasi program. Itu kalau yang RTL ya. Kita tidak ngomongin yang ini yang RTL, rencana tindak lanjut. Jadi sebelum ini. Itu bentuknya, Kak ya. Oke, sudah aman? Aman, sentosa. Oke, terima kasih Kak Sakirin. Kak Ahlun, silakan. Lalu bertanya jalan terus. Tapi wajib pakai video kakak untuk RTL-nya. Rencana tindak lanjut ya? Ya. Oke. Saya sarankan pakai video Kak, karena memang di sana di rubrik itu juga ada memang rubrik penilaian yang meminta untuk kita karena begini ya, video itu kadang tidak bisa dibohongi begitu. Tidak bisa dibohongi itu kayak itu kayak dokumen hidup. Dokumen hidup itu dokumen yang kemudian validitasnya sangat tinggi begitu ya. Karena ya namanya video kan itu dokumentasi yang tidak bisa direkayasa ya. Jadi kegiatannya jelas, kakak di depan menjelaskan. Kan sebenarnya itu yang kita inginkan dari RTL itu. Bagaimana kemudian kakak-kakak itu mampu tampil di depan, mampu untuk mensosialisasikan atau membuat sebuah program, mampu dilihat oleh rekan-rekan kita, oh ternyata PKG PJOK punya nih program seperti ini begitu. Yang mengakomodir kita, yang melihat potensi atau isu-isu yang ada di sekolah kita. Kan itu juga sebenarnya yang ingin kita tunjukkan dari kegiatan RTL itu, ya. Jadi sebagai bentuk juga wujud daripada pemahaman kakak-kakak selama mempelajari modul ini bisa kan dilihat dari kemampuan kakak-kakak menyusun program di rencana tindak lanjut itu. Begitu ya. Begitu Kak Ahlun? Iya Kak, ya Kak. Oke, aman ya. Oke, kalau kemudian Kak Ahlun ingin melampirkan dokumen-dokumen yang lain sebagai pelengkap, disilahkan. Misalnya seperti tadi saya bilang ya, misalnya ada catatan notulennya, ada yang bertanya apa, kemudian misalnya ada bentuk dokumentasi atau foto, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang misalnya rubrik apanya, penilaiannya, boleh-boleh saja dicantumkan sebagai penguat ya. Baik, itu ya. Selanjutnya Kak Isna, silakan. Ya, terima kasih Kak Fasil. Kalau masalah pemilihan kategori bukti karya mungkin sudah clear ya. Pertanyaan saya nanti di lembar pernyataan peserta PKG, pengambilan gambar anak,
foto, Iya. video, dan penafian produk bukti karya. Ini saya kan sekolah induknya itu di SMP 1 Sakra Barat. Iya, iya. Karena selama ini dalam praktek pembelajaran efektif, saya anggaplah saya mau mengupload video Kak Fasil. Nah, Iya. sementara siswa yang ada di sana itu adalah sekolah non-induk saya. Nggak apa-apa ya, mungkin di nama sekolah saya lampirkan SMP 1 Sikur, nanti saya dalam kurungkan sekolah non-induk, seperti itu Kak Fasil. Dan yang menandatangani adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sikur. Oke. Nggak masalah Kak Isna. Yang penting di mana Kak Isna mengambil video itu, disitulah kemudian tanda tangan kepala sekolahnya, ya, gitu. Nggak masalah induk maupun tidak induknya, tapi di mana Kak Isna mengambil dokumen itu, karena surat pernyataan itu berisi tentang pernyataan ya, bahwa anak-anak kita di sana bersedia untuk diambil video, gambarnya dan seterusnya, begitu ya. Di mana Kak Isna mengambil video gambar tersebut, di situ surat pernyataannya ditandatangani oleh kepala sekolah dan diunggah yang itu, ya. Oke Kak. Takutnya Oke, nggak lanjut. cair nanti, makanya salah-salah. Siap. Silakan, ada lagi? Boleh, silakan. Saya Kak Fasil. Oke, Kak Bur, silakan. Apakah di dalam pengambilan gambar pada saat kita melakukan RTL itu daftar hadir Bapak Ibu guru itu tidak perlu kita tempelkan di sana, atau lengkap dengan daftar hadir dan tanda tangannya sebagai bukti nyata bahwa kita sudah melakukan RTL di sekolah tempat kita mengajar. Demikian Kak Fasil. Baik, bisa dicantumkan ya sebagai penguat atau sebagai dokumen penguat bahwa kakak-kakak sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi program di rencana tindak lanjut. Boleh dilampirkan ya, atau boleh diunggah di LMS ya Kak Bur ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain lagi. Baik, kalau tidak ada, untuk pemilihan kategori bukti karya sudah jelas ya kakak-kakak. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan ini. Setelah kategorinya, tentu saja yang paling penting adalah bagaimana melakukan unggah bukti karya di LMS, karena supaya kemudian ini nanti tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan teknis ya. Walaupun nanti kakak-kakak file ini akan saya kirimkan ke kakak-kakak, karena pasti tidak akan mungkin hanya dengan penjelasan saya itu kakak-kakak nanti bisa 100% menangkap daripada informasi ini. Pasti nanti akan ada bias ya, atau kesalahan begitu, atau penerimaan yang berbeda. Tentu saja dengan pengiriman dokumen ini nanti, atau pengiriman, atau saya share materi ini, kakak-kakak nanti bisa menguatkan kembali. Namun tetap di awal ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Baik ya, kakak-kakak, ini bagaimana teknik unggah atau cara mengunggah bukti karya di LMS. Jadi kakak-kakak nanti tetap mengunggah bukti karya itu di LMS ya. Di LMS, yang pertama kategori praktek baik. Kakak-kakak kan ada 3 ya. Ada praktek baik, praktek pembelajaran, RPP atau modul ajar. Yang pertama kategori praktek baik dulu. Jadi dari praktek baik ini, yang pertama kakak-kakak nanti di LMS itu bisa, bentar dulu saya kembali ke atas. Ya, buka di LMS di BK1 yang di sana ada nomor 1 itu ya. Pilih kategori bukti karya Anda. Yang pertama, kakak memilih praktek baik. Misalnya ketika kakak akan mengambil ya praktek baik,
kemudian dicentang. Nah, pilih bentuk karya nomor 2, itu bisa video, bisa PDF, kakak-kakak, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Apabila video, ya kakak hanya menyalin tautan video yang telah diunggah ke YouTube. Jadi jangan file videonya yang kakak masukkan di situ, di bentuk karya, tetapi link yang sudah diunggah di YouTube. Jadi linknya saja kak, itu yang diunggah kalau dia berbentuk video. Tapi kalau bentuk karya praktek baiknya itu berbentuk PDF, ya tinggal diunggah saja dokumen yang ada tersebut di kolom bentuk karya tersebut. Ya. Nah, ini dia nomor 2 ada di sana bentuk karya, unggah berkasnya di sini. Tinggal dipilih video atau PDF. Kalau dia video nanti akan keluar di sana tautan, di sana kakak ngisi linknya, ya. Setelah di-copy dari YouTube, ya, YouTube yang kakak-kakak tadi sudah unggah videonya di sana. Oke, kemudian judulnya silahkan dimasukkan judulnya apa, misalnya pembelajaran PJOK begitu. Kemudian setelah ditambahkan judulnya, tolong juga di belakangnya ditambahkan hashtag ya. Hashtagnya itu ada tanda pagar PKG PJOK, tanda pagar lagi guru belajar, tanda belajar murid belajar. Ya, untuk di judul ya. Judulnya dimasukkan judulnya dulu apa, kemudian tambahkan hashtagnya. Itu yang poin nomor 3. Kemudian yang poin nomor 4, di sana kakak-kakak isikan deskripsi singkat produk bukti karya Anda. Ya, jadi deskripsi di situ ya bisa kakak jelaskan, misalnya kegiatan ini adalah merupakan kegiatan praktek baik dalam bentuk bla 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 bla, misalnya ya, pembelajaran dan seterusnya. Jadi diisi deskripsi singkat di sana, padat, singkat dan jelas, yang mampu menjelaskan secara garis besar apa sih bukti karya yang kakak unggah itu, gitu ya. Kemudian selanjutnya pilih jenjang yang diinginkan, ya. Tentu saja memilih jenjang ini akan muncul nanti kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyeknya. Jadi di kelas berapa, kemudian modul proyeknya apa, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, temanya di sana, bukti karyanya. Nanti kalau diklik akan keluar tema-temanya di sana. Kemudian yang ke-8, pilih sarana dan prasarana, ya. Kemudian yang ke-9 nih dia, unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, untuk lembar persetujuan bukti karya ini nanti ada berkasnya yang saya kirimkan, kakak-kakak tinggal mengisi berkas itu, kemudian ditandatangani oleh kakak-kakak, ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian itu yang diunggah, ya, yang untuk nomor 9. Kemudian yang ke-10 itu klik kumpulkan atau mengunggah draft bukti karya. Nah, oke, kalau sudah kumpulkan ini berarti selesai kakak-kakak untuk praktek baiknya. Ya, itu kalau kakak-kakak memilih praktek baik. Sekali lagi ya, kalau memilih praktek baik, pilihannya bisa berupa video, bisa berupa PDF. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh apabila kakak-kakak memilih bentuk karyanya berupa video. Ya, jadi yang dimasukkan itu linknya ya, kakak-kakak ya. Kalau berbentuk PDF, ya unggah langsung dokumennya, begitu ya. Baik, itu untuk kategori praktek baik. Kemudian untuk yang kedua, pilihan yang kedua, yaitu untuk bukti karya praktek pembelajaran. Ini sebenarnya prosesnya sama, kakak-kakak. Unggahnya sama, diklik unggah draft bukti karya, pilih kategorinya. Ya, praktek pembelajaran misalnya. Kakak memilih praktek pembelajaran, kemudian bentuk karyanya juga dipilih kakak-kakak, pilihannya bisa ada video, bisa ada PDF. Sekali lagi ya. Kemudian yang ketiga sama, masukkan judul, apa judulnya misalnya. Kemudian misalnya ya,
judulnya pembelajaran PJOK materi permainan tradisional. Misalnya saja ini contohnya aja seperti itu. Permainan tradisional Gobak Sodor misalnya. Nah, deskripsinya dimasukkan di sana dijelaskan. Praktek pembelajaran permainan tradisional Gobak Sodor adalah pembelajaran yang memfokuskan pada penguatan nilai-nilai dan seterusnya lah, begitu ya. Dan seterusnya untuk deskripsinya kakak-kakak bebas mengisi, yang jelas bisa menggambarkan apa sih yang berisi di dalam kegiatan itu, gitu ya. Kemudian poin nomor 5, di situ ada jenjangnya, silahkan dipilih ya. Kemudian sarana prasarananya, ya, jenjang tertentu, kemudian sarana prasarananya, kemudian sama juga diunggah lembar persetujuannya, kakak-kakak. Kemudian setelah diunggah lembar persetujuannya, klik kumpulkan. Nah, oke, kalau sudah diklik kumpulkan, selesai berarti kakak-kakak. Ya, oke, itu untuk kategori praktek pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kategori RPP atau modul ajar. Caranya sama, kakak-kakak, diklik di sana, di pilihan kategori itu, RPP. Nah, kalau bentuk karya RPP sudah pasti di sana nanti hanya PDF, kakak-kakak. Tidak akan mungkin video ya untuk RPP atau modul ajar. Kemudian sama, deskripsinya diisi, kemudian tujuannya ya. Kalau untuk RPP ini akan ada tujuan ya. Tujuannya apa? Kemudian dilanjutkan dengan nomor 5, jenjang ya. RPP itu kakak buat untuk jenjang apa begitu ya, apakah SD, SMP, atau SMA. Kemudian kelasnya silahkan dipilih, kelas tentu saja kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk jenjang SD, dan 7, 8, 9 misalnya untuk SMP, dan seterusnya. Kemudian nomor 7, ya, lengkapi asesmen terkait dengan produk bukti karya Anda. Jadi lembar penilaiannya ya atau asesmennya itu dimasukkan di sana ya. Kemudian yang ke-8 juga dimasukkan di sana mode pembelajaran ya. Mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Jadi tidak diwajibkan ya terkait dengan metode mengajarnya atau opsional atau pilihan saja itu ya. Itu kemudian ke-9 kakak-kakak diminta untuk mengunggah lembar persetujuan, sama ya, harus diunggah juga lembar persetujuannya. Kemudian yang terakhir klik kumpulkan. Nah, maka draft bukti karya RPP atau modul ajar kakak-kakak akan terkirim di LMS, begitu ya. Nah, kakak-kakak, setelah kakak-kakak memilih salah satu daripada ketiga jenis bukti karya tersebut, nanti kakak-kakak akan bukti karya tersebut akan saya validasi, gitu ya. Akan saya validasi, akan saya evaluasi, gitu, untuk saya setujui. Kalau sudah saya setujui, maka bukti karya tersebut kakak-kakak itu akan diterbitkan di bukti karya PMM kakak-kakak. Nah, jadi otomatis dia nanti akan tersambung ke bukti karya kakak-kakak di PMM karena kita sudah pastikan ya bahwa akun yang kakak-kakak gunakan ini ya itu kan sudah tersambung dengan PMM kakak-kakak karena kakak-kakak menggunakan akun belajar ID. Nah, kemudian status daripada pengiriman tugas yang kakak-kakak lakukan itu memang ada dua kemungkinannya kakak-kakak. Bisa saya setujui, bisa tidak saya setujui. Nah, tapi ini begini kakak-kakak, apabila tidak saya setujui, itu biasanya memang karena ada hal-hal yang masih belum mampu memenuhi kriteria penilaian sesuai dengan rubrik yang ada. Oleh karena itu, kakak-kakak pasti kalau tidak sesuai akan diminta untuk mengulang.
atau diminta untuk memperbaiki terlebih dahulu, kemudian baru dikirim ulang. Nah, terkait dengan pengiriman ulang, ini memang pasti akan menimbulkan keribetan atau kesulitan-kesulitan kakak-kakak. Nah, saya punya satu solusi. Jadi sebelum kakak-kakak mengunggah bukti karya di LMS, supaya nanti tidak saya kembalikan lagi begitu, kakak-kakak boleh mengirim secara japri terlebih dahulu kepada saya ya, terkait dengan bukti karya yang akan kakak-kakak unggah. Nah, kalau misalnya ada perbaikan, saya akan sampaikan langsung di chat itu, gitu ya, sebelum diunggah nih. Kak, ininya masih kurang, silahkan ditambahkan dulu, gitu ya. Nah, kemudian nanti kakak-kakak perbaiki dulu, dikirim lagi setelah diperbaiki. Kalau saya bilang sudah clear, berarti kakak tinggal unggah saja di LMS. Sehingga nanti di dalam proses validasinya, saya tinggal akan memverifikasi saja dengan istilah terverifikasi atau disetujui begitu ya. Itu. Ini memang ada beberapa putusan utama istilahnya kalau saya sebutkan kembali. Jadi putusan utama itu ada 2. Sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, kalau belum sesuai, saya ulangi lagi kakak-kakak, maka peserta akan memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karyanya. Baru diunggah lagi ulang ke PMM. Nah, itu yang tadi saya tawarkan solusinya. Jadi sebelum kakak-kakak mengunggah, kirim aja dulu ke saya. Saya cek aja dulu, sudah clear, sudah benar, baru diunggah kakak-kakak ya, biar enggak ribet. Kemudian tentu saja kalau sudah seperti itu, pasti saya akan tinggal memastikan bahwa bukti karya yang kakak-kakak sudah kirim ke saya itu sudah sesuai, maka otomatis nanti akan saya centang saja di situ bahwa tervalidasi atau sudah sesuai ya. Ini nanti putusan utamanya, ini dia contohnya ya kakak-kakak, kalau misalnya tidak saya terima, maka akan tampilannya seperti ini, perlu perbaikan begitu. Jadi kakak ulang lagi, diperbaiki lagi, dikirim ulang begitu ya, diperbaiki istilahnya. Nah ini ya, ini contoh apabila putusannya saya itu kakak-kakak harus memperbaiki, maka ini tahapan yang akan dilakukan gitu ya. Jadi menghapus dulu berkas sebelumnya, kemudian mengunggah ulang berkas yang diperbaiki, begitu baru akan saya validasi kembali begitu ya. Nah, ini dia kalau putusan utama yang saya ambil adalah lulus validasi, maka Anda atau kakak-kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya kakak-kakak itu lulus validasi. Jadi akan bentuknya seperti itu, nanti akan kelihatan di LMS kakak-kakak. Selamat, bukti karya kakak-kakak atau bukti karya Anda telah lulus proses kurasi atau proses validasi. Nah, oke, setelah kemudian kakak-kakak lulus validasi, itu nanti kakak-kakak menunggu, karena ini sistem ya, biasanya 1 kali 24 jam dari saya memvalidasi atau diterima, itu nanti otomatis bukti karya kakak-kakak akan dimasukkan ke platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah itu nanti, setelah masuk ke dalam platform Merdeka Belajar, nanti saya juga akan di situ akan memberikan ya catatan khusus berupa umpan balik di platform Merdeka Mengajar tersebut. Nah, kalau kemudian di platform Merdeka Mengajar itu bukti karya kakak-kakak sudah terbit, maka kakak-kakak harus mengeklik ya, lihat bukti karya untuk melihat tampilannya yang terlihat di PMM. Jadi lihat bukti karya kakak-kakak ketika sudah ada pemberitahuan bahwa bukti karya kakak-kakak sudah tervalidasi, diklik bukti karyanya. Nah, ini dia. Kemudian setelah bukti karya tersebut ada, kakak-kakak nanti diminta untuk membagikan bukti karya tersebut ya. Membagikannya nanti di LMS kakak-kakak. Nanti ada itu di LMS kakak-kakak yang mengatakan berbagi bukti karya. Jadi link daripada bukti karya yang sudah ada di PMM itu kakak-kakak copy, kemudian kakak bagikan di
diskusi, forum diskusi yang ada di LMS. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karyanya? Yang pertama ini kakak-kakak, yang pertama buka menu bukti karya di platform Merdeka Mengajar, pilih karya saya, ya, pilih karya saya, nanti akan keluar di sana kategori karyanya yang ingin dibagikan. Yang ingin dibagikan tentu saja karya yang kita unggah dalam proses PKG. Siapa tahu memang kakak-kakak punya bukti karya yang lain ya, kita tidak tahu. Jadi yang diunggah, yang kita fokuskan itu adalah bukti karya yang kita unggah terkait dengan PKG PJOK ini, ya. Kemudian nanti di poin nomor 4, ketika kakak-kakak sudah memilih karya yang diunggah tersebut, kemudian cari tombol bagikan karya, ada di pojok kanan tanda segitiga begitu ya kakak-kakak ya, tanda share begitu. Kemudian itu diklik, di copy atau disalin begitu. Kemudian tinggal kakak-kakak masukkan di LMS link tersebut ke nih LMS. Ya, jadi setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya. Jadi bukti karya sudah diunggah dan dapat dideskripsikan saja. Ya, itu ya. Jadi yang ketujuh, nanti saya akan memastikan file yang diunggah sama dengan yang mendapatkan validasi. Jadi jangan sampai berbeda ya kakak-kakak, mana yang sudah saya validasi, misalnya Kak Ahlun yang sudah saya validasi ini silahkan diunggah, ternyata Kak Ahlun mengunggah yang lain, nah itu nggak boleh ya. Jadi harus dipastikan apa yang saya validasi itu yang diunggah kakak-kakak, jangan yang lain ya. Jadi di sini nanti akan bisa tercek juga apakah dokumen yang diunggah itu adalah yang sesuai dengan yang tadi dikirimkan di awal, gitu yang sudah saya validasi. Baik, kakak-kakak terkait dengan penguploadan, ya, terkait dengan penguploadan dan tata cara mengunggah, silahkan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, jadi sekarang kita diskusi terkait dengan bagaimana cara mengunggahnya begitu. Dan nanti juga kakak-kakak saya bagikan ya link PPT ini, atau mohon maaf bukan link ya. Jadi file PPT ini akan saya bagikan sebagai panduan kakak-kakak juga nanti di dalam mengunggah bukti karya yang kakak-kakak pilih. Ingat ya, bukti karyanya sekali lagi Kak Syakirin saya ingatkan ada 3 pilihannya. Bisa praktek baik, praktek pembelajaran, RPP atau modul ajar. Boleh mana aja dipilih silahkan. Ya, oke silakan ada pertanyaan terkait dengan unggah atau mungkin kakak-kakak bisa nanti juga untuk memperdalam dibaca dulu PPT ini. Saya kasih waktu sampai besok dah Kak, nggak usah lama-lama. Hari ini hari apa ini? Hari Senin, Selasa, Rabu. Saya nanti akan pastikan satu persatu melalui kolom chat terkait pemahaman kakak-kakak bagaimana cara mengunggahnya. Oke Kak Fajri mungkin ada yang mau disampaikan silakan. Mungkin Kak Wasir terkait dengan tugas yang tadi itu untuk penilaiannya sama Kak Wasir. Oke, untuk rubrik penilaiannya saya akan tampilkan ya. Ini nanti ada di LMS-nya kakak-kakak juga terkait dengan rubrik penilaiannya. Ini dia sebentar. Saya bukti karya. Oke. Sebentar. Supaya bisa menjadi panduan ya. Dia berbentuk tabel, sebentar dulu sebentar. Kemudian nanti kakak-kakak bisa memastikan unggah bukti berbagi bukti refleksi unggah berbagi bukti karya. Iya, sebentar. Saya bukakan dulu di LMS ya, kakak-kakak sesuai dengan permintaannya tadi sebentar. Bentar,
Tadi lupa saya copy. Oke, unggah draft bukti karya sebentar. Nah, ini ada rubrik validasi bukti karya, kakak-kakak. Saya share ya, sebentar saya sharekan di link, sebentar. Saya stop screen yang ini. Kemudian yang ini saya masukkan. Oke, sudah terlihat kakak-kakak? Ini ada di LMS-nya kakak-kakak ya, terkait dengan aspek yang akan menjadi validasi saya. Jadi saya memvalidasi itu bukan berdasarkan perasaan saya begitu, tapi berdasarkan rubrik ini. Nah, ini dia. Rubrik validasi bukti karya. Jadi semua ini harus tercentang sudah sesuai kakak-kakak. Kalau dia satu saja yang belum selesai atau belum sesuai, maka saya pasti akan memastikan kakak-kakak menyempurnakannya kembali. Ini ya. Oke. Yang syarat-syarat yang tadi kakak-kakak, ada lembar persetujuan, isinya mampu menunjukkan pemahaman kakak-kakak terkait dengan pelatihan PKG ini, tidak memuat unsur SARA, agama, ras, dan golongan, tidak ada unsur pornografi, tidak memuat unsur kebencian, tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan, tampilan visual seperti gambar, desain dapat lihat dengan jelas, ya, atau resolusinya baik. Kalau berupa teks atau video, audio, itu dapat terlihat atau terdengar. Kalau dalam bentuk video, ya, penggunaan musik, gambar yang tidak kena disclaimer ya, atau apa ya istilahnya, tidak kena pembatasan. Kemudian kalau dalam bentuk PDF, misalnya kakak-kakak mencantumkan RPP atau modul ajar ya, misalnya ya, tentu saja harus ada daftar pustaka atau referensi yang digunakan. Ini dia kakak-kakak ya. Jadi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 komponen ini harus terpenuhi semua. Begitu ya Kak Fajri, ada lagi? Itu anunya ya. Jadi dijadikan patokan itu kakak-kakak dalam nanti bukti karyanya harus melihat itu. Aspek-aspek yang 9 tadi itu. Maksud saya Kak Fasil itu yang tugasnya yang 1, 2, sama 3 itu penilaiannya sama. Sama. Berarti bebas kita milih Kak Fasil? Iya, memang bebas Kak Fajri. Jadi Kak Fajri bebas memilih ya 3 bukti karya itu. Bisa praktek baik, bisa praktek pembelajaran, bisa RPP atau modul ajar, ya. Gitu. Sudah Kak Fajri? Aman? Oke, ada lagi? Silakan. Oke, kalau memang tidak ada, tentu saja saya tidak bisa memastikan bahwa kakak-kakak bisa 100% ya memahami ini. Harus kakak literasi, harus dielaborasi atau harus dibaca kembali. Sebentar setelah akhir pertemuan ini nanti saya kirimkan PPT ini untuk kakak-kakak pelajari lagi. Supaya untuk memperjelas pemahamannya lagi. Kemudian nanti 1 hari setelah ini saya akan cross check kembali satu persatu apakah sudah memahami terkait dengan tugas yang bukti karya ini. Begitu ya kakak-kakak? Cukup kakak-kakak? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Kak Masdan, oke, baik. Jika memang tidak ada lagi, berarti untuk teknis unggah bukti karya, ya, saya anggap berarti sudah cukup jelas penjelasannya. Nanti kakak-kakak akan memastikan ya
untuk membaca dulu atau membaca kembali sebelum nanti saya akan cek keberpahaman kakak-kakak terkait dengan unggah bukti karya. Dan kakak-kakak untuk dipahami bersama bahwa unggah bukti karya ini memang proses pengunggahannya cukup pendek ya kakak-kakak. Di dokumen itu, unggah bukti karya itu hanya kita diberikan waktu 3 hari kakak-kakak. Dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 untuk unggahnya ya. Oleh karena itu sebelum tanggal 26 begitu ya kakak-kakak. Jadi silahkan sudah disiapkan dulu dokumennya. Jadi sebelum tanggal 26 itu kita sudah sibuk chat-chatan nih kakak-kakak. Kayak gini kak, begini, oke, clear. Kalau udah clear berarti nanti kalau sudah masuk tanggalnya tinggal diunggah. Gitu aja maksud saya ya. Jangan nanti baru mulai kakak buat di tanggal 26 begitu. Kalau dibuat tanggal 26 takutnya saya nanti semuanya berbarengan 15 orang baru buat tanggal 26. Saya tidak cukup waktu untuk memeriksa semuanya dalam jangka waktu yang hanya 3 hari tersebut ya. Jadi sudah disiapkan dari sebelum tanggal 26 bukti karya yang mau diunggah. Sebelum tanggal 26 sudah clear, masuk tanggal 26 tinggal diunggah saja kakak-kakak. Karena sistemnya nanti akan terbuka di tanggal 26 tersebut. Begitu. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup kakak-kakak kita Jam 10 Pak Fasil. Pertemuan kita pada malam hari ini kita akhiri. Terima kasih untuk segala perhatiannya, semangatnya yang luar biasa pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin penjelasan saya yang masih belum dipahami secara penuh. Saya akhiri dengan sama-sama kita melapaskan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung nih sokul ini nani. Ketemu kembali di tatap maya terakhir nanti di tanggal 26 kalau tidak salah di kegiatan 1 jam pembelajaran refleksi itu kita akan bertemu di tatap maya terakhir kita. Kakak-kakak sampai kembali tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Saya iri topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Malam kakak-kakak ya, lakukan stop record. Langsung